Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa anzala haratin kulli wa kafa bil syahida syahada la ilaha illallah syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya rabbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Majelis Taklim Siti Khadijah rahimahullah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah diberi nikmat sehat dan waktu untuk melangkah kaki ke markas ini untuk ngaji sama-sama menambah ilmu ya, tiap hari Rabu petang ya. Kalau tidak salah undangan sekretaris hari ini menunya fikih ya, betul ya Bu? Fikih ya, fikih. Sekretarisnya Bu Ero apa Bu Indro. Bu Sekretaris 1 Bu Irwan. Bu Irwan itu membuka acara. Oh, yang undang Bu siapa tadi? Bu Herjanto. Bu Herjanto. Unis. Ya. Baik, monggo diminum, santai saja. Mumpung panas. Pokoknya kita sambil canda santai saja biar tetap sersan, serius tapi santai gitu ya. Hari ini acaranya membahas fikih. Sudah berulang-ulang fikih. Apa tuh fikih? Ibu, fikih apa? Ayo ambil guyon saja. Guyon tapi motor ya. Guyon motor. Fikih apa? Fikih. Apa fikih, Ibu? Tauhid. Tauhid. Fikih. Topiknya fikih hari ini. Fikih. Oh fikih. Oke. Fikih. Fikih. Bisa. Hukum. Dalil. Ya. Atau landasan. Fikih itu hukum, dalil atau landasan. Saya ingin bertanya pada ibu sekalian, kenapa kaum Hawa itu begitu istimewanya sehingga ada fikih wanita? Oh, nggak ada fikih pria? Ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa ada fikih wanita tapi nggak ada fikih pria? Nggak ada buku fikih pria nggak ada, tapi fikih wanita ada khusus. Masalah. Banyak masalah. Banyak ilmunya yang harus dipelajari. Ya. Banyak Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Itu namanya fikih wanita ya. Fikih wanita ya. Jadi berarti di sini ada tambahan al-mar'atu fikih ya, al-mar'atu fikih. Jadi ini fikih al-mar'atu itu apa? Alma itu kaum wanita, kaum Hawa. Alma itu fikih, berarti fikih wanita. Kenapa kok nggak ada pria tapi ada alma itu fikih? Karena wanita memang betul-betul butuh diperhatikan. Masalah apa misalnya? Masalah ibadahnya lain, masalah sholatnya lain, masalah di rumah tangga juga harus khusus, sholat juga harus khusus, wudu juga harus khusus. Itu wanita itu
betul-betul lengkap sekali. Masalah nifas, masalah haid, masalah apa bu? Hamil, masalah apa itu? Idah, banyak sekali, banyak sekali. Ya, laki-laki nggak praktis kayak gitu, nggak ada fikih pada umumnya fikih laki-laki aja. Tapi yang wanita khusus ada fikih almatu fikih atau fikih wanita. Nah, oleh itu untuk memahami ini sebenarnya kita mengenal 5 tingkat ya. 5 ada 5 tingkat tingkatan. Nah, satu apa nih? Yang satu ditinjau dari aspek fikih dari aspek apa nih? Mubah. Mubah itu tahu? Mubah? Apa itu? Mubah? Boleh. Mubah itu boleh, ya. Mubah itu boleh. Mantu itu bahasa Arab, artinya mantub. Tulisannya tapi orang iso banyak dari asalnya tulisannya nggak bagus. Mantub ya. Yang ketiga dari tingkat ketiga itu ada disebut dengan Mantap itu apa artinya mantap? ya. Makruh. Mantub itu artinya sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu mubah itu boleh. Kalau mantub itu sesuatu yang dianjurkan dalam beribadah. Itu wanita ya, punya wanita ya. Nah yang keempat itu satu, dua, tiga, empat. Wajib. Nah, wajib ya. Dan yang terakhir haram. Ada 5 tingkatan ini yang dipahami dalam fikih wanita. Nah, kita diskusi. Waktunya apa ya? Wajibah, wajibu itu wajib. Wajib, wajibu, wajibah, wajib itu fardu. Yang terakhir haram. Sekarang kita diskusi satu persatu. Waktu yang mepet. Kalau kita bicara mubah, kalau urusan wanita apa kira-kira? Contoh ibadah mubah. Contoh, saya bisa berikan contoh. Contoh ibadah mubah wanita apa? Bukan wajibnya berarti ya Pak? Bukan, mubah itu boleh. Soalnya boleh itu ada sesuatu yang sebenarnya ada syaratnya. Jumatan. Nah itu boleh ya, termasuk Jumatan wanita boleh. Asal itu ada satu asalnya, ada suami mengizinkan atau suami mengikuti atau anaknya mengikuti itu kan. Itu boleh. Hukum awalnya wanita juga wajib
ya wajib sholat Jumat itu. Tapi setelah banyak masalah di kalangan Nabi, maka terus disunahkan wanita, sunahkan ya ibu. Oh betul tadi contoh sholat Jumat ya. Ada satu lagi? Bekerja ya, bekerja termasuk mubah wanita ya. Kalau suami izinkan maka wanita boleh bekerja ya, silahkan bekerja boleh untuk membantu ekonomi rumah tangga ya. Tapi kalau suami mengizinkan dia harus ngikut suami. Cuma masalah suami sekarang banyak nganggur. Apa kira-kira suami ya banyak yang kerja istri, suami banyak nganggur, betul kok ya. Kena PHK ya, kena PHK, pengurangan tenaga kerja, pengurangan gawe itu ya, sehingga yang wanita yang kerja atau pacaran sama-sama orang di bank itu harus keluar salah satu. Nah, pacaran sama-sama di bank itu satu harus mundur, ya, BNI itu bawa negara nggak boleh. Satu ya. Suami istri Ya? yang tidak boleh. Pacaran boleh. Suami istri yang tidak boleh. Kalau masih Kalau yang pacaran di bank. boleh. Lah ya, suami nggak boleh kan? Kalau dia pacaran terus nikah kan nggak boleh. Yang dulu harus satu boleh mundur. menikahnya kalau pacaran boleh. Kalau sudah menikah gitu. Iya kan tadi masih koma belum selesai. Agama yang melarang ya Bu ya. Agama. Makanya dilanggar tapi. Ya. Jadi pacaran akhirnya nikah banyak terjadi yang meninggal salah satu harus mundur lagi. Itu termasuk mubah. Jadi ada sesuatu yang menjadi syarat itu namanya mubah, boleh. Kalau ibu masak mau nyapu itu bukan mubah, kewajiban. Tapi ibu ke pasar ke mall harus izin suami itu mubah. Yang lain ya bisa bedakan ya. Suaminya lumah Pak. Nah, itu ya. Hah? Kalau suaminya pergi ke mall. Kalau suami pergi ke mall ini agak benar. Ya, ya. Kemudian yang kedua istilah mantuja. Al-wal mantut itu artinya kata kerja yang itu artinya jamak sesuatu yang dianjurkan bagi wanita. Apa kira-kira? Kalau dianjurkan ini apa ya? Ya ditekankan harus melakukan. Apa kira-kira itu? Ya? Pakai jilbab itu wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan wajib. Hah? Menengok orang tua wajib itu, termasuk kewajiban karena untuk menengok wanita. Wanita kalau nggak izin suami nggak boleh, suami kan Itu dari masuknya ke mubah tadi itu kewajiban. Ya, yang ditekankan harus seolah apa? Mendidik anak, melayani suami. Melayani artinya bukan melayani yang lain ya, tapi melayani misalnya buatkan minum, makan, bukan suami yang suruh buat minum makan. Itu mantu. Kalau melayani secara fisik itu wajib, maksudnya wajib ya. Jadi di atasnya ditekankan tuh sebenarnya hampir-hampir di atas sunnah. Wanita kok nggak bersolek, nah itu nggak boleh, harus bersolek di depan suami, harus bersolek, wangi, kemudian indah dipandang gitu kan. Kan ada 3 sunnah Nabi yang ditekankan. Yang pertama bahwa wanita harus ketika suami memandang maka suami harus hatinya senang.
Ketika suaminya datang harus senyum, bukan malah merengut itu, karena uang belanja retek misalnya kan. Ya. Ketika suami pergi, maka dia mantut harus nunggu rumah menjaga harta suami, bukan tadi pura ini malah ke mall. Itu ya, mantu itu ya. Ya mumpung nggak ada yang ganggu tuh Pak. Ini hanya gue masalah pura ini nggak gitu ya. Apa begitu? Tetangga kok, suami tetangga yang begitu. Nah, nah. Kemudian yang wajib jelas paham semua ya, wajib melayani suami dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan sedih, suka, duka, dalam keadaan bahkan bahkan keadaan suami sedang butuh sekali, istrinya sedang haid, itu wajib melayani. Tanya melayani tanya apa gimana? Cara tanya dengan cara yang lain melayani suami. Ibu pernah muda semuanya, pernah muda semua, pernah ngalami semua kan? Suami kalau udah BPI gimana? Ibu harus bersiap diri. Ya, jangan nggak mau. Aku lagi halangan itu, nggak boleh. Gimana caranya gitu? Suami harus tetap istilahnya. Nah, kami wajib itu ya. Wajiban ibu di rumah apa sebagai madrasatul ula, apa itu? Ingat yang saya sampaikan apa? Madrasatul ula, baiti janati, madrasatul ula apa? Ingat buku tua? Didik anak. Rumah itu dianggap sebagai satu pesantren, madrasah. Jadi madrasah awal anak itu ada di rumah, makanya disebut madrasatul ula. Ya, ya, itu penting, itu harus dipahami itu. Bukan suami yang didik, istri yang mendidik anak itu. Maka kalau istrinya pergi kantor, yang mendidik siapa? Pembantu kan gitu. Itu kewajiban Islam, nggak boleh. Ya. Maka kembali ke tadi yang mubah tadi itu, kalau istri kerja harus izin suami. Yang terakhir haram, jelas haram itu ya. Haram. Contoh haram dalam rumah tangga apa? Misalnya Selingkuh Pak, ya haram. istri buka dompet suami diambil itu haram. Haram. Tapi kalau suaminya pelit Pak. Kalau Suaminya pelit Pak, pelit Pak suaminya. kepepet loh Pak. Suaminya Kalau suaminya ambil sendiri tidak apa-apa Bu ya, tapi kalau dia ngambil, Membuka HP-nya suami, ambilnya dua. itu termasuk haram, nggak boleh itu ya. Sujon. Jadi harus izin suami. Sesuatu yang tidak mungkin ya. Kalau suaminya pelit banget. Nah, Super pelit. Pelit. super pelit itu loh Pak. Itu rusak namanya. Dalam hukum Islam disebut rusak. Pengecualian. Berarti Nah, rusak. nggak dosa ya Pak. Enggak dosa. Berarti nggak dosa ya Pak. Ya rusak ya. Jadi rusak. Edisi gaya. Konangan hari ini. Gaya. Hah? Rusak. Biar nggak ngantuk. Itu rusak ya. Rusak itu berarti persoalan. Kalau suaminya pelit nggak tahu ya dicolong diambil itu tidak apa-apa. Rusak itu. Oh ya digodain. Dosa Pak. Dosa Pak. Ada terima. Dosa Pak. Dosa. Karena Diambil dosa apa Pak? ya karena rusak tadi itu, karena suaminya tuh bahkan mendetail nggak ngurusin. Pelit Itu ada. Sudah banyak kali astagfirullah. Sekarang nyolong Pak. Ya, Bismillah ya Allah, saya manggil suami saya karena dia pelit gitu. Salahnya sendiri dia pelit.
Jadi ada satu ibrah di situ. Kalau suaminya protes, ya kalau gitu bapak yang membiayai belanja rumah tangga, anak macam-macam, bapak keluarkan uangnya sendiri, sana bayar sendiri gitu. Karena uang nggak dikeluarkan, itu rusuh. Ada unsur pendidikan untuk suaminya gitu. Tapi ada suami yang bandel memang gitu. Ada Pak. Masa dilipat Di majelis istiqomah itu ada suami bandel juga, sampai istrinya tuh berapa izin saya Pak Ustadz, saya mau nyuri. Jangan, nggak boleh. Lah pedel banget. Bilang dulu untuk belanja ini kalau nggak dikasih, nanti saya bantu lagi. Terus suaminya tak panggil, kok jepret terus. Ayo dikasih. Ya, makasih Pak Ustadz, nggak jadi nyuri saya. Itu terjadi di Masjid Istiqomah. Ada ya, ya. Tapi kalau suami ngambil uangnya istri gimana? Balikannya? ya sama saja, nggak boleh, haram, haram ya. Ngambil uang suami untuk keperluan keluarga. Ya sesuatu yang tidak haknya itu dosa, itu kan haknya. Haknya itu akan menjadi hak ibu kalau sudah diberikan ini haknya. Kalau dia nggak ngasih berarti belum hak itu, masih haknya suami itu. Ya untuk kita rumah tangga macam-macam. Maka sebaiknya memang ada komunikasi. Seperti tadi itu, jangan sama istrinya mau nyuri, Ustaz saya mau nyuri suami saya, boleh nggak? Itu betul terjadi, yakin. Ya. Ada uang puluhan juta di bawah bantal gini ini, tak ambil, boleh nggak Ustaz? Jangan. Itu terjadi betul di jamaah istiqomah. Ya. Terus suaminya tak panggil empat mata, tak siap ngomong gini-gini, akhirnya dikeluarkan gitu. Paginya saya baru tahu istrinya WA, matur Pak Ustaz saya sudah dikasih uangnya. Itu ada mediasi gitu kan. Gitu. Ya, gitu. Jadi perlu ada ya pentingnya mediasi seperti itu untuk. Kalau ngambil dulu baru ngomong Pak. Ya tuh. Ambil uang gitu. Kepepet jadi terus lapor. Iya, sama juga ya tuh kan. Banyak Pak pengalaman. Ya kalau belum haknya atau apa itu namanya ngambil haknya orang lain. Maka pentingnya ikut bermajelis itu suami istri, kita bisa ngasih tahu. Gitu. Biasanya kalau ustaz yang bicara dia nurut gitu ya. Itu kira-kira ya. Makanya ibu ada yang kalau kita perluas ya, alma atau fikih itu banyak sekali, masalah nifas, masalah iddah, masalah macam itu ya. Oke, satu-satu nanti kita bisa kupas ya, karena ini kaum wanita semuanya majelis ini gitu. Ada pertanyaan? Bu Ja'far monggo. Ada pertanyaan? Cukup? Saya termasuk menipu nggak ya Pak? Kan dulu itu kan kalau gaji itu kan amplop. Nah terus saya kan ditanya suami saya, sing gaji bulan ini nggak bisa tak kei mah. Nah saya bilang belum, padahal sudah. Itu menipu, bohong juga ya, nggak boleh. Iya kali uangnya istri itu kesal dikasihkan, sebelum diberikan belum yang istri itu masih belum pindah. Saya bilang belum gitu. Iya. Terus saya dikasih lagi. Tapi suami saya nggak tahu kalau sudah ngasih, lupa dia, saya suka lupa. Suami yang lupa itu bagus ya berarti. Terus saya belikan barang, terus habis itu kami mesti kayak ini dengan Pak. Saya Pak. Ya. Pokoknya lebih baik terbuka ya. Karena apa ya? Kama ya'ma miskolatin khairayra, kama ya'ma miskolatin syarra, apa itu artinya? Sekecil apapun, tidak nampak apapun, kalau itu masih hanya orang, jangan diambil karena akan diperhitungkan nanti di kiamat.
banyak salah sama banyak dosa. Mungkin banyak memerintahkan suami ataupun mungkin kecewa ataupun nyolong tapi mau meninggal itu minta maaf itu. Ya, ya. Jadi ketika mau meninggal minta maaf ya. Ya gini, Pak, ojo mati sih aku tak cerita. Aku dulu nyolong uangmu gini ya. Ya, sebetulnya nggak boleh itu. Minta maafnya ketika lebaran saja. Lebaran sudah. Nah, lebaran. Karena kalau orang meninggal tuh yang penting adalah ditalkin ya. Gitu. Maksudnya masih sakit keras. Oh, ya. Karena kalau urusan lebaran itu malah urusan uang malah suaminya harus jodoh mati gitu kan. Kalau istri yang pelit, suaminya nganggur, istrinya pelit. Untuk kehidupan rumah tangga dia pelit sekali, jadi sampai anaknya kurang gizi. Hukum asalnya itu suami wajib menafkahi istri, ya. Ketika istrinya kerja nggak kena PHK, suaminya kena PHK, maka itu adalah rusoh. Maka istri wajib menafkahi anak-anak dan dua suaminya, wajib menafkahi itu sampai dia betul-betul bisa bekerja kembali. Ya. Itu ya, harus wajib. Suaminya malas dosa ya, Ya. Istrinya pelit berarti dosa ya, uangnya banyak disimpan. Oh iya dosa, itu nggak boleh. Entah apa uangnya. Ya harus dipakai untuk kegiatan rumah tangga, gitu kan. Anak-anak terutama itu ya. Nggak soalnya nganggur, metekur, berusaha, ngerokok, wah itu namanya suami itu ya. Apa ya masih ada sih suami gitu? Lagi? Ibu bisa bahas ini? Sudah cukup? Cukup ya, mari diminum dulu dan kalau sudah nggak ada yang tanyakan karena waktu maghrib sangat dekat ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya apa yang kita kaji tidak sia-sia, menempel di hati dan jiwa kita dan sebagai bekal kita kembali ke akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.